Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Windy Andrianita. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pada kelas 11 MIPA, yaitu transformasi. Fokus kita pada video kali ini yaitu kita akan membahas tentang refleksi. Apa itu refleksi? Nah, mungkin sudah sering dengar ya. Betul, refleksi adalah pencerminan. Ya, pembahasan kita kali ini saya dedikasikan untuk anak-anak saya, yaitu kelas 11 MIPA yang sekarang sedang belajar dari rumah. Tetap semangat ya, belajar dari rumah bukan jadi alasan untuk bermalas-malasan. Materi sesulit apapun masih tetap bisa dipelajari. Ya, salah satunya dengan menggunakan bantuan video virtual seperti ini. Kemudian sebelum kita membahas pencerminan, kita ingat-ingat dulu materi-materi yang sudah lalu. Ya, jadi kita itu sudah membahas yang namanya transformasi geometri. Pada transformasi geometri itu ada 4 perpindahan, ya. Ada translasi, kemudian ada refleksi, ada rotasi, dan ada dilatasi. Nah, transformasi geometri itu sendiri yaitu apa? Perpindahan suatu titik atau bangun atau suatu garis pada bidang, ya. Nah, bisa tetap pada bidang itu sendiri. Kemudian kalian ingat juga materi yang lalu kita sudah membahas tentang translasi ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari pencerminan, pencerminan atau refleksi. Jadi di sini ada bangun asal, kalian bisa lihat ada sebuah segitiga siku-siku dan di tengahnya ada sebuah garis lurus. Anggap saja itu adalah sebuah cermin, ya. Kemudian di samping kanannya ada sebuah bayangan. Nah, di sini kita akan mencari koordinat dari bayangan ini, ya. Bayangan suatu garis atau titik atau bangun seperti ini setelah dicerminkan, nah bayangannya bagaimana hasilnya atau koordinatnya seperti apa? Nah, kita akan membahasnya secara detail pada video kali ini. Baik, dalam geometri bidang, sebagai cermin dapat digunakan sumbu X ya. Jadi di sini sumbu X itu bisa berperan sebagai cermin. Atau bisa juga cerminnya itu adalah sumbu Y, atau garis X sama dengan M, garis Y sama dengan N, atau bisa juga garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan negatif X. Bedanya apa sih? Oke, kita akan melanjutkan pembahasan ini pada slide berikutnya. Tetap disaksikan ya. Simak baik-baik penjelasannya. Baik, untuk yang pertama yaitu refleksi terhadap sumbu X atau pencerminan terhadap sumbu X. Kalian lihat gambar di ini ya di layar. Di sini ada koordinat kartesius ya, ada X dan ada Y. Kemudian di situ ada titik A yang koordinatnya adalah A, B. Dia dicerminkan terhadap sumbu X sesuai judul kita ya. Dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, kemudian kalian lihat di bawahnya itu ada A aksen. A aksen itu diperoleh dari apa? Dari A yang sudah dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, kita amati. A-nya tetap berada di posisi yang sama, tetap di A ya. Yang berubah apa? B-nya. B tadinya berada pada sumbu Y positif. Sekarang setelah dicerminkan terhadap sumbu X, dia pindah atau geser ke sumbu Y yang negatif. Sehingga bisa kita simpulkan dari gambar ini bahwa kalau ada titik A yang koordinatnya A, B, jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya atau A aksen adalah A-nya tetap. Nah, yang berubah adalah B-nya atau Y-nya, yaitu ditambah dengan negatif. Atau kalau kita tulis dalam bentuk matriks, untuk mencari bayangan A dan B itu adalah 1, 0, 0, negatif 1 dikalikan dengan A dan B. Nah, eh, sehingga kesimpulan yang tadi dari gambar yang tadi ya, pencerminan terhadap sumbu X bisa kita peroleh dari perkalian matrik 1, 0, 0, min 1. Lantas bagaimana penerapannya pada pembahasan soal? Oke, kita simak contoh soal nomor 1 berikut. Ada segitiga ABC. Koordinat A-nya 2,0,
B-nya 0,-5 dan C-nya -1,3. Tentukan koordinat bayangan segitiga ABC bila dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, untuk pembahasannya, ya, pencerminan terhadap sumbu X merupakan, nah ini ya ada P, X, Y, di mana bayangan P aksennya adalah X, negatif Y, ya. X-nya tetap, Y-nya yang menjadi negatif, sesuai gambar tadi ya, yang pertama. Nah, untuk titik A pada segitiganya, itu koordinatnya adalah 2,0, sehingga bayangannya adalah X-nya tetap, Y-nya kasih min. Tapi karena Y-nya di sini 0 ya tetap jadi 2,0 ya. Kemudian untuk titik B-nya koordinatnya 0,5. Nah, maka bayangannya atau B aksen adalah 0, nah tadinya -5 karena Y-nya ada negatifnya sehingga negatif ketemu negatif menjadi positif. Maka bayangannya B aksen adalah 0,5. Sedangkan C-nya -3,1. Maka bayangannya hasil refleksi terhadap sumbu X-nya adalah X-nya tetap -3, Y-nya yang tadinya 1, kita tambahi negatif menjadi -1, sehingga koordinat untuk bayangan yang C adalah -3, -1. Nah, berikutnya contoh soal nomor 2. Kalau tadi yang kita cari adalah bayangan suatu titik, untuk soal nomor 2, kita akan mencari bayangan dari suatu garis. Di sini ada garis 3X plus 2Y plus 5 sama dengan 0. Akan direfleksikan terhadap sumbu X. Maka bayangannya bagaimana? Nah, ini kita simak penjelasannya. Pencerminan terhadap sumbu X, saya ulang lagi, X-nya tetap, Y-nya dikasih min. Maka kalau yang diketahui X aksen sama dengan X, maka sama aja ya, X-nya adalah X-nya adalah X aksen. Ini bolak-balik sama aja. Kemudian kalau mencari Y-nya, Y aksen sama dengan negatif Y. Nah, dari sini bisa kita dapat Y-nya sama dengan negatif Y aksen. Sehingga dari persamaan tersebut, kita substitusikan ke persamaan kurva atau persamaan garis yang diminta di soal, yaitu 3X min 2Y plus 5 sama dengan 0. Sehingga diperoleh 3 kali X aksen dikurangi 2 dikali Y aksen ditambah 5 sama dengan 0. Ya, sehingga mohon maaf ya, ini harusnya Y aksennya ada negatifnya sesuai yang kita peroleh di atas. Sehingga di sini diperoleh 3 kali X aksen menjadi 3X, ditambah 2Y aksen. 2Y aksen ini diperoleh dari negatif 2 dikali negatif Y aksen. Ya, baru ditambah dengan 5. Sehingga bayangannya adalah 3X plus 2Y plus 5 sama dengan 0. Bisa dipahami ya? Nah, kita pelan-pelan belajar refleksi. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik meskipun belajarnya dari rumah. Nah, untuk berikutnya, yaitu pencerminan terhadap sumbu Y. Kalau tadi cerminnya sumbu X, sekarang cerminnya adalah sumbu Y. Di sini ada titik B yang koordinatnya adalah negatif A, P. Dicerminkan terhadap sumbu Y yang tegak. Maka bayangannya adalah, jadi kalau kita lipat, bayangan B aksennya adalah A, B. Ya. Nah, bagaimana contoh soalnya? Nah, kita lihat dulu penulisan rumus tadi kalau menggunakan matriks ya. X-nya kasih min atau negatif, Y-nya yang tetap. Kebalikan dengan yang tadi ya, yang pencerminan terhadap sumbu X. Nah, contoh soalnya. Tentukan bayangan kurva Y sama dengan X kuadrat dikurangi X oleh pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, Y sama dengan X kuadrat dikurangi X. Cerminnya sumbu Y. Bayangannya seperti apa? Oke, kita bahas. Pencerminan terhadap sumbu Y, maka X-nya kita kasih negatif, ya, sehingga di sini diperoleh X aksen sama dengan negatif X, maka kalau kita cari X-nya sama dengan min negatif atau negatif X aksen, sedangkan Y-nya tetap sama. Dan di sini kita substitusikan ke persamaan kurva yang diminta di soal, yaitu Y sama dengan X kuadrat min X.
Sehingga diperoleh Y aksen sama dengan negatif X aksen kuadrat dikurangi negatif X aksen. Atau Y aksen kuadratnya sama dengan X aksen kuadrat ditambah X aksen. Ya, untuk menentukan bayangan, ini aksennya tinggal dihilangkan saja. Sehingga bayangannya adalah Y sama dengan X kuadrat plus X. Oke, itu tadi contoh soal untuk pencerminan terhadap sumbu Y ya, garis yang dicerminkan terhadap sumbu Y. Baik, materi selanjutnya yaitu pencerminan terhadap garis X sama dengan Y. Garis X sama dengan Y ini yang tengah ini bisa kita lihat di gambar. Ada koordinat titik C, A, B dicerminkan terhadap garis X sama dengan Y, maka bayangannya adalah C aksen B, A. Jadi ini ditukar. Tadinya koordinatnya A, B, kita tukar menjadi B, A. Ya, atau kalau dalam bentuk matriks berarti 0, 1, 1, 0. Oke. Nah, contoh soalnya, tentukan bayangan garis 2x min y ditambah 5 sama dengan 0 yang dicerminkan terhadap garis y sama dengan x adalah, oke, dicoba dulu ya, kalian coba-coba dulu. Kalau berdasarkan rumus yang tadi, hanya ditukar nih. Yang tadinya jadi X itu untuk Y, yang tadinya Y itu untuk X. Nah, nanti setelah kalian mencoba, kita samakan jawabannya. Apakah jawaban yang kalian peroleh sudah sama dengan pembahasan pada video kali ini atau belum? Ya, oke, kita cobanya ya. Nah, di sini matriknya itu ada untuk mencari bayangan X aksen Y aksen sama dengan 0, 1, 1, 0. Ya, nah atau kita ganti yang X itu jadi Y, yang Y itu jadi X. Nah, dari situ kita mau substitusikan ke persamaan garis yang diminta, yaitu 2X dikurangi Y ditambah 5 sama dengan 0. Ingat, tinggal ditukar aja ya. Yang tadinya 2X menjadi 2Y, dikurangi tadinya Y menjadi X ditambah 5. Atau kalau mau ditulis X-nya depan ya negatif X ditambah 2Y plus 5 sama dengan 0. Atau kalau pengen yang depan nggak boleh negatif. Boleh, ini kembalikan negatif 1. Hasilnya adalah X min 2Y plus 5 sama dengan. Bagaimana? Apakah jawabannya sama? Nah, selamat untuk siswa-siswa yang sudah em, sama jawabannya. Kalian berarti sudah memahami materi ini. Bagi yang belum, bagaimana? Jangan berkecil hati. Putar ulang videonya, coba dipelajari lagi, coba mengerjakan soal lagi. Nah, semakin banyak berlatih, akan semakin menguasai. Baik, kita lanjutkan materinya. Ada refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Kebalikannya yang tadi ya. Nah, kalau kita lihat secara rumus, sama dengan tadi. Tadi kan A, B menjadi B, A. Bedanya apa? Dikasih min dua-duanya. Matriksnya yang tadinya 0, 1, 1, 0, sama, tinggal dikasih min. 0, negatif 1, negatif 1, 0. Yuk, bahas dulu soalnya. Ada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat dikurangi 8Y plus 7 sama dengan 0. Nah, cerminnya adalah garis Y sama dengan negatif X. Bayangannya seperti apa? Oke, kita bahas. Nah, sama seperti tadi. Oke, saya ingatkan lagi. X-nya jadi Y, Y-nya jadi X. Hanya bedanya kalau di sini dikasih min dua-duanya. Atau dapat kita peroleh Y-nya adalah negatif X aksen dan X-nya adalah negatif Y aksen. Sudah, dari situ tinggal kita substitusi ke persamaan lingkaran yang ada pada soal, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat min 8Y plus 7 sama dengan 0. Ya, sehingga hasil substitusinya adalah negatif Y aksen dikuadratkan ditambah negatif X dikuadratkan dikurangi 8 dikali negatif X aksen ditambah 7 sama dengan 0. Ini nanti perhitungannya tinggal perhitungan biasa ya. Negatif Y dikuadratkan menjadi Y kuadrat. Negatif X dikuadratkan menjadi X kuadrat. Kemudian negatif 8 dikali negatif X menjadi 8X ditambah 7 sama dengan 0. Atau kalau kita sederhanakan, persamaan bayangannya menjadi X kuadrat plus Y kuadrat plus 8X plus 7 sama dengan 0. Oke, mudah ya.
Baik, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Berikutnya ini ada titik koordinatnya negatif 2,3. Translasinya 1, -7. Kemudian dilanjutkan refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, pada contoh soal kali ini kita sudah melibatkan translasi. Translasi itu pergeseran ya. Jadi titik ini kita geser dulu sejauh 1,-7. Setelah itu baru kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Seperti apa pembahasannya? Oke, simak slide berikutnya. Oke, karena ada translasi, jadi titik negatif 2,3 kita translasikan dulu atau kita tambah dulu dengan translasinya, yaitu negatif 2 ditambahnya dengan 1, negatif 3 ditambahnya dengan negatif 7, sehingga kita peroleh titik hasil translasinya yaitu negatif 1, negatif 10. Betul. Kemudian dari titik yang diperoleh, kita lanjutkan lagi ke refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Kalau kalian masih ingat, ini tinggal ditukar yang X jadi Y, yang Y jadi X, depannya dikasih min. Mudah ya? Nah, tinggal tadinya negatif 1, negatif 10. Ditukar negatif 10, negatif 1. Kemudian dikasih atau dikalikan dengan min. Maka hasilnya adalah 10,1. Betul, kalian hebat. Nah, ini adalah pencerminan berikutnya. Ada terhadap garis X sama dengan H. Nih, ada di sumbu X ini terhadap garis X sama dengan H. Maka kita peroleh yang tadinya koordinat E-nya adalah A, B, aksennya menjadi 2H dikurangi A, B. Kenapa di sini menjadi 2H? Nah, karena apa? Jarak dari A ke A aksen itu kan sampai 2 kali lipatnya. Ya, tapi di sini ada rentang dari 0 ke A, makanya di sini 2 kali H masih harus dikurangi A. Oke, jangan bingung dulu, ini kita akan ada pembahasan soalnya, contoh soal terlebih dahulu. Nah, ini ya, contoh soalnya, tentukan bayangan kurva Y kuadrat sama dengan X min 5 oleh pencerminan terhadap garis X sama dengan 3. Seperti apa pembahasannya? Simak selanjutnya. Ini ya, pencerminan terhadap garis X sama dengan 3. Maka kita cari dulu. X aksenya adalah 2 kali M. M itu apa? M itu adalah koordinat X-nya. X-nya letaknya ada di mana? Kalau X-nya ada di 3, ya berarti M-nya nanti kita ganti dengan angka 3. Sehingga kita peroleh X aksennya adalah 2 kali 3 dikurangi X. Atau yang kita cari X-nya sama dengan 2 kali 3 dikurangi X aksen. Atau hasilnya adalah 6 dikurangi X aksen. Sedangkan Y-nya gimana? Y-nya tetap nggak berubah. Y aksen adalah Y. Y adalah Y aksen. Dibolak-balik sama aja. Ya. Nah, dari persamaan yang diperoleh, kita substitusi ke kurva yang diminta, yaitu Y kuadrat sama dengan X dikurangi 5. Y aksen dikuadratkan sama dengan 6 dikurangi X aksen dikurangi 5. Kalau kita sederhanakan, Y aksen dikuadratkan sama dengan 6 dikurangi 5 hasilnya 1 dikurangi X aksen. Sehingga bayangannya adalah Y kuadrat sama dengan 1 dikurangi X. Betul. Nah, selanjutnya ada pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Hampir mirip dengan yang tadi. Kalau yang tadi ada garis di sumbu X, sekarang garisnya terletak pada sumbu Y. Ya, oke. Ini adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Bisa ditulis secara koordinat seperti ini. Jadi X-nya tetap yang nanti dikalikan 2. K dikurangi Y adalah titik Y-nya. Kemudian kalau ditulis secara matriks seperti ini, ada A aksen, B aksen, itu adalah 1, 0, 0, negatif 1, dikali AB ditambah 0 dan 2K. Contoh soalnya, tentukan bayangan kurva X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4 oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif 3. Pembahasannya bagaimana? Oke, ini ya. X-nya tetap.
X aksen sama dengan X, atau kalau kita balik, X sama dengan X aksen. Sedangkan Y aksennya sesuai rumus yang tadi yaitu 2 kali N dikurangi Y. N-nya itu adalah letak garis yang ada pada sumbu Y-nya. Di sini garisnya ada di Y sama dengan negatif 3. Maka nanti N yang ini kita ganti dengan negatif 3. Maka diperoleh ini ya, Y aksen sama dengan 2N dikurangi Y. Y aksennya sama dengan 2 dikali negatif 3 dikurangi Y. Sehingga Y aksennya adalah negatif 6 dikurangi Y. Yang akan kita cari adalah Y-nya. Sehingga Y aksennya adalah Y-nya adalah negatif Y aksen dikurangi 6. Nah, kita sudah dapat ya persamaan X dan Y-nya. Kemudian kita substitusi ke kurva X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Diperoleh X aksen dikuadratkan ditambah negatif Y aksen dikurangi 6 dikuadratkan sama dengan 4. Ini lakukan operasi perhitungan seperti biasa. Hasilnya adalah X kuadrat plus Y kuadrat ditambah 12Y ditambah 36 dikurangi 4 adalah 32. Nah, semudah itu ya. Ini hanya butuh ketelitian kalian dalam melakukan operasi aljabarnya. Nah, oke. Berikutnya ada pencerminan terhadap titik O, yaitu 0,0 dan titik P, A, B. Namun pada kesempatan kali ini, saya hanya membahas sampai pencerminan terhadap garis Y sama dengan 2K. Untuk pencerminan terhadap dua garis selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya di video selanjutnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kalian pahami, bisa kalian amalkan, dan bisa kalian gunakan untuk mengerjakan soal-soal yang diberikan. Ya, jadi dua garis ini akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Baik, apabila ada pembelajaran yang belum bisa dimengerti tentang refleksi ya, tadi yang kita pelajari ada 6 ya. Ada refleksi terhadap sumbu X, ada refleksi terhadap sumbu Y, ada refleksi terhadap sumbu Y sama dengan X, ada refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X, dan ada refleksi terhadap garis X sama dengan H, ada refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Jadi sudah ada 6 refleksi, 6 cermin yang sudah kita pelajari. Apabila dalam ke-6 materi tersebut kalian masih belum paham, silakan ditanyakan di Google Classroom ya. Atau kalau kalian malu tanya di grup, boleh kalian japri ke saya. Nomor saya ada di grup WA kita. Ya, jangan malu ketika belajar. Kalian bertanya karena belum paham, bukan suatu hal yang memalukan. Tapi itu adalah usaha untuk mengembangkan diri, mengedukasi diri agar kalian bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas semangat belajarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.